Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya mengenai pelajaran PKK dengan materi menganalisis perencanaan produk massal. Tujuan untuk pembelajaran PKK adapun materi produk massal, iaitu setelah selesai mempelajari modul ini, siswa diharapkan menetapkan skala proses produksi. Yang kedua, tahapan-tahapan dalam penetapan skala produksi barang dan jasa. Yang ketiga, faktor perencanaan proses produksi dan jasa. Yang keempat, persiapan perencanaan proses produksi massal. Pasti banyak di antara teman-teman pasti bertanya, apa itu produksi massal? Produksi massal adalah produksi yang dibuat oleh manusia dalam jumlah yang banyak, atau produksi yang dilakukan secara besar-besaran. Contohnya seperti baju, celana dan lain-lain. Masih banyak produksi yang dihasilkan dengan jumlah yang banyak. Produksi massal muncul di era revolusi industri atau setelah ditemukan mesin. Oleh karena itu, hingga saat ini produksi massal biasanya menggunakan alat seperti mesin dan bahan jahitan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mempercepatkan proses produksi. Produksi massal dilakukan untuk kepentingan orang banyak. Contoh produksi massal yaitu pembuatan sandal, pembuatan perabot rumah tangga, dan pembuatan mainan, seperti yang saya katakan seperti tadi. Langkah-langkah untuk menetapkan skala produksi massal. Yang pertama, produk apa yang akan kita produksi. Yang kedua, bila mana kegiatan proses produksi akan dimulai. Yang ketiga, berapa jumlah produk yang akan kita produksi. Apakah sekian banyak ataupun seberapa yang mungkin untuk kita produksi. Dan yang selanjutnya, berapa besarnya jumlah dana yang akan kita butuhkan untuk memproduksi sebuah produk yang akan kita keluarkan. Yang selanjutnya, berapa banyak tenaga kerja yang kita perlukan. Apakah sekitar 10 orang ataupun puluhan orang. Kemudian peralatan apa yang kita perlukan, seperti mesin jahit, seperti mesin lain-lainnya untuk membuat produk yang akan kita buat tersebut. Berapa tingkat persediaan bahan baku yang diperlukan. Itu adalah langkah-langkah menetapkan skala proses produksi massal. Kemudian, faktor-faktor yang perlu ditimbangkan dalam menetapkan skala proses produksi dan jasa. Yang pertama, sifat proses produksi dan jasa, yaitu proses produksi dan jasa yang terputus-putus. Yang kedua, proses produksi barang dan jasa yang terus-menerus. Yang kemudian, jenis dan mutu produk yang akan kita produksi. Untuk menetapkan skala proses produksi dan jasa, ada beberapa jenis dan mutu, serta sifat produk yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, yakni sebagai berikut. Apakah produk yang akan kita produksi itu tahan lama? Yang kedua, apakah mutu produk yang kita produksi itu tergantung pada biaya persatuan? Yang ketiga, apakah produk yang akan kita produksi itu mempunyai sifat permintaan musiman atau tidak? Yang keempat, apakah produk yang akan kita produksi itu consumer good atau producer good? Selanjutnya, jenis produk baru dan lama. Hal perlu memperhatikan dan mempertimbangkan jenis produk baru disertai penelitian tentang, yang pertama, lokasi, yang kedua, jumlah produk, dan yang ketiga, sifat permintaan produk. Tahapan dalam menetapkan skala proses produksi barang dan jasa. Yang pertama, routing. Routing adalah menetapkan dan menentukan urutan-urutan proses produksi dari bahan mentah sampai menjadi produk akhir. Di dalam menentukan urutan-urutannya, kita harus sudah termasuk penyusunan alat-alat yang akan dipergunakan. Yang kedua, scheduling. Scheduling adalah menetapkan
atau menentukan jadual kegiatan operasi proses produksi yang disinergikan sebagai suatu kesatuan. Dan scheduling nantinya akan dapat diketahui dan diawasi penggunaan waktu pada setiap saat pemrosesan produksi sesuai dengan urutan-urutannya. Yang ketiga, dispatching. Dispatching adalah menetapkan dan menentukan proses pemberian perintah untuk mulai melaksanakan operasi proses produksi yang sudah direncanakan di dalam routing dan schedule. Yang keempat, follow up. Follow up adalah menetapkan dan menentukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi penundaan dan mendorong koordinasinya seluruh perencanaan operasi proses produksi. Kemudian, faktor perencanaan proses produksi massal dan jasa. Perencanaan proses produksi massal adalah perencanaan tentang produk apa dan berapa jumlah masing-masingnya yang segera diproduksikan pada periode yang akan datang. Yang pertama, manfaat produk bagi konsumen. Yang kedua, permintaan pasar terhadap produk. Yang ketiga, potensi usaha seorang wirausahaan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian, fasilitas operasi proses produk. Yang selanjutnya, kekuatan persaingan dari perusahaan lain. Kemudian, kemampuan distribusinya. Dan yang selanjutnya, mengembangkan produk pada masa yang akan datang. Kemudian, syarat perencanaan proses produksi dan jasa antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan produksi barang dan jasa harus disesuaikan dengan tujuan usaha. Yang kedua, perencanaan kerja produksi dan jasa harus sederhana, dimengerti dan dapat dilaksanakan. Yang ketiga, perencanaan produksi dan jasa harus memberikan analisis dan klasifikasi kegiatan. Kemudian, persiapan perencanaan proses produksi dan jasa. Yang pertama, prosedur persiapan. Prosedur persiapan perencanaan proses produksi massal atau jasa antara lain adalah seorang wirausahaan perlu membina gagasan produk dari konsumen atau pembeli. Yang kedua, seorang wirausahaan perlu mendorong para karyawannya untuk ikut memikirkan gagasan produk yang akan diproduksikan. Yang kedua, penyaringan gagasan. Tujuan utama dari penyaringan gagasan adalah proses produksi dan jasa untuk mendapatkan gagasan yang baik dan tepat di dalam pembuatannya. Yang ketiga, analisis gagasan. Seorang wirausahaan selanjutnya mengadakan analisis terhadap gagasan operasi produksi dan jasa dari berbagai macam usaha. Adapun gagasan terhadap proses produksi dan jasa yang dianggap paling penting yaitu yang pertama, potensi permintaan terhadap produk. Yang kedua, jumlah perjualan produk. Yang ketiga, jumlah pemasaran produk. Dan yang keempat, kemampuan produk yang mendatangkan laba. Yang keempat, percobaan proses produk. Di dalam percobaan proses produk terdapat dua hal yang sangat penting, yaitu yang pertama, dari tahap mengelola gagasan menjadi suatu kegiatan konkret. Yang kedua, perusahaan menghasilkan produk yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun komersial. Ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dari penjelasan saya mohon maaf, dan saya mohon maaf apa yang telah saya sampaikan mengenai hal-hal tersebut apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.